Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat pesan ini. Sebuah pesan yang diteruskan dalam WhatsApp saya, di mana di dalam pesan itu ditujukan kepada segenap kaum nasionalis, pendukung toleransi, dan segenap kaum pendukung Pancasila yang ada di Republik Indonesia. Dikatakan bahwa diminta kehadirannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli, yaitu hari ini, jam 3 sore sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 26 Dago, Bandung, dengan acara urun rembuk. Urun rembuk yang dimaksud adalah menyikapi apa yang terjadi pada tanggal 10 Juli yang lalu, di mana sebuah organisasi yang menamakan dirinya Aliansi Pergerakan Islam, mereka menyampaikan sebuah ultimatum kepada pemerintah, yaitu agar pemerintah mencabut izin pembangunan patung Insinyur Soekarno yang akan diletakkan di Gedung Olahraga Saparua di Jawa Barat, di Bandung. Sobat-sobatku semuanya, di dalam ultimatum tersebut dituangkan berbagai alasan, dan salah satunya adalah agar tidak merusak akidah dan agar tidak mengkultuskan seseorang yang bernama Soekarno, karena pembangunan patung ditakutkan bisa mengkultuskan orang ini. Sobat-sobatku semuanya, aliansi ini merasa itu bisa mengganggu dan merusak akidah suatu agama. Apakah hal itu bisa dianggap benar oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya, yang ada di Republik ini, di mana Republik ini berdiri atas banyak suku dan banyak agama, di mana Republik ini berdiri atas banyak anak bangsa yang sebenarnya kita semua mengakui siapa dan apa keberadaan Insinyur Soekarno di dalam negara Republik ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semuanya mengakui siapa dan bagaimana Soekarno, sehingga muncullah sebuah negara dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, itu bukanlah pengkultusan. Dan itu bukan berarti pendirian patung Soekarno maka akan mengajak beramai-ramai orang menyembah Soekarno. Dan itu juga tidak bisa diartikan bahwa dengan adanya patung Soekarno kemudian akan merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Soekarnoisme. Seperti ada yang pernah ditulis di sebuah media yang mengatakan bahwa ditakutkan jika pemerintah sekarang mendirikan banyak patung Soekarno kemudian akan menjadi Soekarnoisme. Sebuah paham yang sangat terlalu menakutkan diri sendiri dan berusaha mencoba mempengaruhi orang lain dengan pengertiannya diri sendiri, dan berusaha merubah sebuah konsep bagaimana menghargai jasa seseorang menjadi sebuah konsep pengkultusan, penyembahan menurut apa yang mereka miliki, apa yang mereka percayai, dan apa yang mereka lakukan. Kita semua, seluruh anak bangsa, mengakui siapa itu Soekarno. Kita semua anak bangsa itu mengerti dan mendengar siapa itu Soekarno. Dan pendirian patung-patung itu bukan berarti negara ini adalah negaranya Soekarno. Bukan. Ini adalah negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, di mana di dalam ideologi itu terkandung 5 sila. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan terakhir keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5K. Di situ sudah terkandung bagaimana sisi segi ketuhanan dirangkai sedemikian rupa sehingga muncullah sebuah keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, tidak segampang itu sebuah patung bisa merubah iman kita. Jika hal ini dibiarkan, maka bisa terjadi apa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di negara Timur Tengah.
di sebuah negara yang menyimpan begitu banyak patung-patung bersejarah, begitu banyak peninggalan-peninggalan bersejarah untuk mengingatkan manusia akan terjadinya sebuah peristiwa. Ternyata semuanya itu dihancurkan habis, sehingga dunia kehilangan sebuah sejarah satu periode. Dan apakah kita akan menghilangkan juga sejarah bangsa ini pernah memiliki seseorang yang sangat luar biasa, pernah memiliki seorang anak bangsa yang diakui bukan hanya di Republik ini, tetapi di seluruh dunia. Apakah anak cucu cicit kita akan dibuat lupa siapakah founding father dari sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia? Siapakah yang berjuang untuk mengusahakan agar Pancasila menjadi ideologi negara kita, sehingga kita semua bisa hidup bersama-sama, sehingga kita semua bisa merasakan bagaimana adanya kesatuan di tengah perbedaan yang memang kita akui dan itu memang ada di negara ini? Siapakah yang mempertahankan Pancasila sehingga kita bisa hidup di dalam kesetaraan antar semua agama? Dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ada sekarang. Kesetaraan hidup di antara seluruh anak bangsa, apapun sukumu, apapun agamamu, kita memiliki hak hidup yang setara di Republik ini. Tidak ada kata mayoritas, tidak ada kata minoritas, yang ada adalah kita sama-sama rakyat, kita sama-sama warga negara Republik Indonesia. Apakah sejarah bapak bangsa yang mencantumkan, yang memperjuangkan kesetaraan itu akan dihapuskan dengan menghilangkan sisi bagaimana kita ingin mengingat siapa dia? Dan jika patung Soekarno ini bisa dilarang, bisa dihentikan pembangunannya, apakah tidak mungkin nanti patung Jenderal Sudirman yang ada di Purbalingga, patung Imam Bonjol yang ada di lereng Gunung Slamet, patung Slamet Riyadi yang ada di kota Solo, patung Ahmad Yani yang ada di Semarang, patung Diponegoro yang ada di Semarang, apakah semuanya juga akan dihancurkan dan dihapuskan? Karena itu semua bisa mengkultuskan orang-orang yang dipatungkan tersebut, dan itu semua bisa merusak akidah kita sebagai umat beragama jika kita tidak memiliki iman yang benar kepada siapa kita beribadah. Sebuah pengetahuan yang sempit, yang dangkal sekali. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita yang masih sadar berbangsa dan bernegara, marilah kita yang masih sadar bahwa kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, bahwa kita tidak bisa memaksa orang-orang mengikuti kehendak kita, karena kita bukanlah satu-satunya manusia yang hidup di bumi ini. Kita bukan satu jenis, kita bukan satu ras, kita bukan satu agama, kita bukan satu kepercayaan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain mengikuti kehendak kita, walaupun kita terhitung mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tetapi mayoritas di satu pulau bukanlah mayoritas di pulau yang lain di Indonesia. Mayoritas di Indonesia bukanlah mayoritas di dunia internasional. Ingat kata-kata Gus Dur, kamu mungkin mayoritas di Republik ini, tetapi kamu bisa jadi minoritas di tempat-tempat yang lain. Di dalam ultimatumnya mereka mencantumkan kata-kata bahwa Jawa Barat adalah mayoritas Islam, Indonesia mayoritas Islam. Apakah itu menyuarakan suara mayoritas umat Islam yang ada di bumi Indonesia ini? Saya yakin dan percaya umat Islam
yang mengerti, yang mengimani agamanya, yang mengimani Allah yang dia sembah dengan benar, tidak akan terganggu hanya dengan sebuah patung. Karena Islam bukan menyembah patung, Islam bukan mengimani patung, Islam bukan mengkultuskan patung, tetapi Islam menyembah Allah yang Maha Kuasa. Islam menyembah Allah yang menciptakan langit bumi dengan beserta segala isinya. Sobatku semuanya, pembangunan patung itu bukan dalam rangka untuk mengkultuskan Soekarno. Pembangunan patung itu bukan dalam rangka untuk menyembah Soekarno. Pembangunan patung itu bukan dalam rangka hanya sebuah untuk memenuhi sebuah tempat atau membelokkan iman atau akidah kepercayaan kita. Pembangunan patung itu lebih diartikan bagi kita bangsa besar ini untuk tidak melupakan sejarah. Untuk tetap bisa menghargai jasa-jasa Bapak Insinyur Soekarno. Untuk bisa mengenang segala perjuangan yang dia lakukan, untuk bisa mengetahui bahwa Indonesia berdiri itu ada seorang yang bernama Insinyur Soekarno yang berjasa. Untuk mengkultuskan tidak perlu patung. Untuk menyembah tidak perlu patung. Karena gambar atau lukisan pun bisa kita sembah, bisa kita kultuskan. Apakah tidak mungkin di suatu hari kita akan melarang semua gambar bermunculan? Semua gambar ada di rumah kita atau ada di mana-mana, karena itu bisa mengkultuskan. Karena dari gambar-gambar itu tidak menutup kemungkinan akan muncul gambarnya Insinyur Soekarno, akan muncul gambarnya Pangeran Diponegoro, akan muncul gambarnya Jenderal Sudirman, dan bisa jadi akan muncul gambarnya nenekmu atau kakekmu. Apakah itu mengkultuskan nenekmu? Apakah itu mengkultuskan kakekmu? Dan satu ketika mungkin cucumu memasang gambar di rumah. Apakah cucumu itu mengkultuskan dirimu? Tolak apa yang dikatakan oleh Aliansi Pergerakan Islam. Tolak apa yang menjadi pemikiran mereka, karena mereka berpikir terhadap dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat pesan ini. Jika kita mengingat ini dan itu menaruh di dalam hati kita secara terus-menerus, jika kita mengingat-ingatnya terus, apakah itu bisa jadi kita mengkultuskan Soekarno dengan pidatonya? Semua bisa terjadi. Bergantung kepada bagaimana iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Semua bisa jadi pengkultusan dan semua bisa merusak akidah kita sebagai umat beragama kalau kita tidak memiliki iman yang kuat dan kepercayaan yang kuat kepada Allah yang kita sembah. Kita bisa berubah menyembah patung, kita bisa berubah menyembah sesuatu, kita bisa berubah menyembah sebuah puisi atau sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang luar biasa jika memang iman kita tidak benar dan iman kita tidak kuat. Salam Opidantos.